Pertama kali waktu bikin lampu kayu itu memang kayu bekas. Jadi dari potongan-potongan mebel, jadi yang kecil-kecil kita bikin kotak, atau dulu sempat kita juga printing ada batiknya gitu ya. Kayaknya sekarang sosial media masih ada namanya Tilem ID, itu dulu produk kita pertama kali. Produk kayu itu kan istilahnya bisa dibentuk dengan berbagai macam. Sehingga secara fungsional, misalnya kita pengen jadi talenan, pengen piring aja misalnya ukurannya berapa senti, bentuknya seperti apa, itu bisa kita buat. Halo, salam kenal. Saya Nia Fernanda. Saya pemilik dari The Kayu. Saat ini lokasi kita ada di Umbul Harjo, Yogyakarta. Jadi The Kayu ini sebenarnya produk utamanya adalah wooden craft and gift. Jadi kami ini manufacturer yang mengembangkan produk kerajinan kayu menjadi produk-produk fungsional sehari-hari seperti alat makan, kemudian home decor, kemudian dia juga ada bathroom aksesoris yang semuanya ini basicnya handmade, lokal dan memang asli dari Indonesia. Nah, sebenarnya kalau dari kuliah tuh hampir nggak nyambung. Dulu aku kuliah di UGM ambilnya kimia, tetapi setelah kuliah tertarik ke namanya apa ya, kalau sekarang terkenalnya entrepreneurship, atau istilahnya belajar untuk buka usaha. Nah, di situ aku belajar secara 6 bulan, waktu itu sekolahnya di Bandung. Itu aku sekolah gimana caranya sih kita kenalan tentang dunia usaha. Nah, dari situ pertama kali kenalan sama kenapa kayu, malah nyemplungnya nggak langsung ketemu sama The Kayu itu sendiri. Sempat juga jualan batik, sempat juga aku jualan aksesoris. Kemarin juga sempat bikin butik fashion, bahkan bikin kedai minuman. Namanya dulu sempat ada namanya kedai boba di Werobrajen. Itu aku mencoba beberapa usaha sebelumnya. Sampai akhirnya kok nggak banyak ya produk kerajinan yang dikenalkan secara digital, atau bahkan mungkin lokal nggak banyak yang pakai. Jadi saya teride untuk mengangkat yang tadinya cuma jadi dekoratif atau dekorasi, kita angkat sebagai daily use dan dikenalkannya ngikutin digital. Saya upload di Instagram dan ya sampai sekarang. Iya, awalnya sendiri sebenarnya itu tahun 2016-2017. Kalau Jogja ini kan sebenarnya udah terkenal kota pelajar, tapi juga kota kerajinan. Jadi dulu saya ngelihat barang kerajinan ini udah banyak di Beringharjo, di Malioboro gitu kan Mas. Tetapi belum banyak dipakai yang dia fungsional daily use, dipakai sehari-hari. Jadi dari situ saya bersama para pengrajin, kita punya pengrajin di Wonosari, itu kita mengidekan kalau produk ini dipakai sehari-hari yang punya apa ya, food safe atau food grade nih gimana. Nah, di situ kita kepikiran untuk mengangkat dan mengenalkannya secara digital. Saya nggak sengaja ketemu sama temen yang memang dia sudah produksi mebel, dan waktu itu dia punya waste atau punya limbah potongan kayu kecil-kecil yang nggak kepakai. Akhirnya ngobrol juga ini di mana, yang banyak ada di mana, sampai akhirnya ketemu pengrajin yang kerja sama sampai kita sekarang untuk bikin jadi produk baru. Jadi kita sebelum The Kayu itu kita lahir dulu Tilem, produknya lampu tidur, kita inovasiin slidingnya, ini ada peta Indonesia, ditulis Sweet Dream, macam-macam, dan itu kita kenalin sebagai produk inovasi. Sampai diundang ke Net TV, pameran ke Jakarta, tetapi memang saat itu kita terima banyak pesanan, tetapi secara produksi belum siap. Sisi kimianya itu akhirnya kita mencoba kalau alat makan dari produk kecil-kecil tadi, misalnya jadi sendok, garpu, ini gimana ya biar aman dipakai ketemu sama kontak makanan gitu. Nah, akhirnya saya malah tertarik untuk ini harus food grade nih. Ini gimana caranya pakai finishingnya yang aman nih. Nah, di situ baru hampir 1 tahun develop produk untuk tetap kita keluar agar bisa dipakai sehari-hari. Waktu The Kayu sendiri lahir itu kita malah produk pertamanya tuh coaster. Jadi coaster itu tatakan wood slice, itu juga sebenarnya limbah, karena kan kalau mebel kan yang dipakai kayunya gede-gede ya.
Nah ini kayak ranting-ranting itu yang kita pakai diolah untuk jadi tatakan. Jadi tatakan gelas, tatakan penahan panas di bawah panci. Nah itu pertama kali barang produk kita itu. Rasa penasaran kali ya, karena sebenarnya waktu itu produk kerajinan ini atau alat makan kayu itu sudah ada. Mungkin kalaupun ada yang mengenalkan ala kadarnya. Jadi waktu itu yang kita lakukan adalah memfoto atau memvisualisasikan produk kayu ini dengan jujur gitu. Artinya ya tekstur kayunya kita liatin, kemudian kejernihan fotonya, kemudian bahkan backgroundnya cukup putih. Jadi waktu rame-rame foto ya kita keluar dengan minimalis atau sederhana itu malah jadi stand out. Jadi mungkin itu kalau sensitivitas ingin tahu. Yang keempat ya kita strength-nya apa sih, kekuatannya kita apa sih yang kira-kira kita bisa masuk tuh ngambil peluang yang ada di luar gitu. Saya percaya kalau produk itu selalu punya jodoh marketnya. Dan market juga punya match dengan produk tertentu. Jadi misalnya saya yakin juga pengrajin atau mungkin teman-teman yang lain dengan waktu itu kita booming gitu ya, itu juga kita tidak memungkiri bahwa banyak yang membuat produk serupa atau bahkan mungkin mengikuti gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa pasti punya diferensiasi tertentu atau punya unique selling point yang memang kita pertahankan gitu dari awal. Nah yang kita lakukan memang selalu konsisten untuk mengkomunikasikan itu gitu, baik secara digital juga, ke offline juga, bahkan ketika kita mengikuti pameran misalnya itu juga kita terus mengkomunikasikan apa keunggulan The Kayu, apa yang menjadikan membedakan kita dengan yang lain gitu. Jadi saya sih tanggapannya happy problem gitu ya, walaupun itu sesuatu hal istilahnya banyak followersnya, tetapi ya it's a happy things ketika industrinya jadi terbentuk. Sebenarnya niatnya hampir gak sengaja, bukan berarti mau mengeluarkan desain khusus, tapi kita coba gimana ya kalau orang tuh nggak belinya cuma satuan, tapi kita coba pack-packin kayak paket hemat istilahnya seperti itu, tapi kita cantikin sehingga orang ini pas nerima barang, karena kita semuanya kan online, itu tuh kayak dapat gift. Awalnya semangatnya itu, dan ternyata itu makin diterima, yang akhirnya sekarang kita inovasinya juga nggak cuman produk satuan, tapi juga produk yang dipakai sebagai gifting. Makanya The Kayu namanya Wooden Craft and Gift. Kita mungkin lebih tepatnya disebut responsif dengan tren, karena tren itu cepat sekali. Apalagi sekarang digital makin masif ya, informasi itu rasanya kayak semuanya bisa akses gitu, dan pergerakannya cukup sangat dinamis. Kita juga merasa beruntung waktu itu karena merespon trennya cukup cepat. Ketika digital, kemudian ada pandemi, kemudian tren orang sensitivitas terhadap natural itu makin suka, atau mereka makin pengen gitu ya untuk doing something ke misalnya bumi lah atau yang lainnya. Nah itu kita merespon trennya itu harus adaptif gitu, sehingga mungkin lebih tepatnya kita sebut responsif dengan tren. Kalau material kayu memang kita ekspertisnya tuh kayunya jati. Awalnya sendiri kita sempat membuat dari kayu mahoni, sono keling, pernah juga pinus gitu ya. Tetapi karena misi besar kita adalah produk ini dipakai sehari-hari, jadi kita akhirnya menggunakan material juga yang punya ketahanan. Dan akhirnya salah satunya adalah jati ini yang punya durability ya. Dia sendiri memang kayu keras yang udah anti hama dulu. Jadi otomatis ketika harapannya bisa dipakai sehari-hari ini akan kuat, sehingga sampai sekarang pengembangan kita memang fokus ke kayu jati. Kalau dari finishing sendiri kita pakainya biopolis food grade, kita bekerja sama juga dengan bioindustri, salah satu finishing polish juga ada di Jogja yang dia sudah mengantongi sertifikat FDA certification, itu dia non toxic sehingga dia aman misalnya berkontak dengan makanan, baik makanan yang kering maupun yang wet, misalnya kayak panas, kuah gitu. Jadi itu juga bisa. Jadi memang ada sertifikasi yang kita punya direkomendasikan dari bahan material finishing yang kita pakai. Produk kayu itu kan istilahnya bisa dibentuk dengan berbagai macam, sehingga secara fungsi fungsional misalnya kita pengen jadi talenan, pengen piring aja misalnya ukurannya berapa senti, bentuknya seperti apa, itu bisa kita buat.
orang mungkin khawatir kayak ini kuat nggak ya ketemu sama air gitu. Karena dari proses produksi itu kita jagain kekeringannya, proses produksinya juga kita jaga standarisasinya, sehingga produk ini kalau dipakai sehari-hari, bahkan aku sendiri pakai itu talenan dan piring mulai dari awal 2018 sampai sekarang itu saya masih pakai sehari-hari. Saya sendiri pakai gitu sebelum dijual atau sebelum dipasarkan secara masif, itu juga saya sendiri pakai dan kualitas produknya masih baik. Tahun 2020 itu saat pandemi kita ngerasa tren dan wave-nya orang mengenalkan produk kayu ini makin masif. Jadi nggak cuman end user yang akhirnya dipakai masing-masing gitu ya, dia cuman kirim ke temennya atau ke sahabatnya, ternyata juga diterima sebagai perwakilan atau representatif sebagai corporate gift. Mulai dari situ orang jadi souvenir nikah juga bisa, orang misalnya mau punya acara, mau bagi-bagi merchandise kita bisa. Jadi sekarang memang kita punya target market atau market kita itu end user yang B2C dan B2B juga. Untuk pengrajin ini memang sistem kerjasamanya kita adalah partnership. Jadi kita ini selalu bersamai pengrajin, mulai dari kita juga mendampingi dan membuat dia juga tumbuh bareng sama kita. Jadi pengrajin ini istilahnya kita berpegang prinsipnya namanya fair trade gitu atau kelayakan. Istilahnya kita juga memanusiakan gitu. Sehingga kita beli putus ke pengrajin, kemudian tukang ini juga dibayarkan mingguan sehingga mereka punya cash flow yang lebih jelas gitu ya. Karena sebelumnya kalau misalnya pengrajin ini punya tender yang misalnya ekspor atau dalam kuantiti besar, kadang dia dibayarnya kalau proyeknya selesai, sehingga itu bisa 3 bulan, 6 bulan produksi mereka baru dapat hasilnya. Nah, kita di situ masuk untuk mensolusikan mereka bisa hidup atau mendapatkan pendapatan kesejahteraannya itu lebih cepat, sehingga kita konteksnya mingguan yang kita treatment ke para pengrajin. Bahkan saya bisa bilang The Kayu ini juga tumbuhnya karena kolaborasi. Karena di tahun pertama waktu kita kenalin produk, kita juga menggandeng komunitas-komunitas, salah satunya komunitas fotografer. Kita juga bersama dengan brand yang lain ketika bundling produk atau mengenalkan fungsional. Jadi kalau misalnya satu meja atau satu tatanan makanan full kayu, mungkin juga beberapa orang ngerasa itu flat atau datar, sehingga kita masukkan dengan produk yang lain, yang seramik misalnya, atau misalnya linennya, serbetnya nanti kainnya pakai apa gitu. Jadi kita dari awal itu juga semangatnya adalah kolaborasi, sehingga memandang kolaborasi ini seperti sharing market, sharing knowledge, dan juga konteksnya punya teman gandengan gitu. Sehingga ketika kita sekarang ini kan UMKM dihadapkan dengan berbagai tantangan ya Mas, kayak menghadapi satu kompetisi, kedua juga mungkin daya beli masyarakat itu juga kadang fluktuatif naik turun. Ini kita jadi ngerasa punya teman untuk sama-sama menghadapi tantangan itu, sehingga saya rasa kolaboratif salah satu cara yang jitu untuk menaikkan usaha kita sendiri. Kita masih punya mimpi yang besar. Mimpi yang paling utama pasti kita ingin makin bermanfaat, baik The Kayu sendiri, entitas yang terdekat, para pengrajin, dan masyarakat juga. Kita ingin memfokuskan ketika sekarang kita dikenal sebagai giftingnya, hampers, pakai hampers lokal, itu yang orang ingat dari The Kayu, sehingga kita akan menginovasikan, mengeluarkan produk gifting yang dekat dengan masyarakat. Contohnya kayak kita punya rilisan terbaru tentang hampers untuk oleh-oleh haji dan umroh. Kemudian kita juga harapannya sebentar lagi akan mengeluarkan hampers untuk gift a tree. Sedikit lagi kita juga mengkonsep untuk gifting dengan tematik yang baru lagi di momen Natal, Hari Raya, atau Imlek di tahun depan. Kemudian di sisi lain kita juga berharap produk kita sendiri secara satuan itu juga bisa dipakai mulai dari ke hotel, restoran, dan kafe, dan harapannya juga semakin kukuh ketika kita bisa mengekspor itu ke luar negeri.
mungkin satu kata yang bisa menggambarkan metamorfosa adalah kita harus tetap terus melangkah. Konteksnya apapun itu kondisinya. Mungkin ada yang sedang kebingungan atau stuck gitu ya, kayak mau gimana habis ini, tapi ya apa action yang harus kita lakukan. Dan misalnya orang yang mungkin punya kemampuan lebih ya bisa melakukan percepatan perubahan, karena sekarang ini rasanya semua tuntutan, tren, kondisi ekonomi dan lain-lain harus membuat kita terus bergerak. Jadi hal yang nggak boleh berhenti ya, take action and make it happen. Bersama bermetamorfosa.